Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaningsih Limuhu. Saya dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian kurikulum, fungsi dari kurikulum, dan peranan kurikulum. Selanjutnya, pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum secara etimologi, kurikulum berasal dari kata dalam bahasa Latin kurir yang artinya pelari dan currere yang artinya tempat berlari. Suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai dengan finish. Digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Selanjutnya, adapun kurikulum menurut para ahli, saya mengambil dua para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sailer dan Alexander dan Lewis, yaitu kurikulum sebagai suatu rencana yang berisi sekumpulan pengalaman belajar bagi anak didik. Sedangkan dalam UUSPN atau seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, hanya menekankan pada kemanfaatannya bagi guru dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan menurut Harsono, kurikulum adalah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktek. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan nasional. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum di sini terbagi menjadi 6 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Selanjutnya, fungsi integrasi. Fungsi integrasi adalah kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Selanjutnya, fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi adalah kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Selanjutnya, fungsi persiapan adalah kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Selanjutnya yaitu fungsi pemilihan adalah kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Selanjutnya, fungsi diagnostik adalah kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu dan membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu peranan kurikulum.
Peranan kurikulum di sini terbagi menjadi 3 peranan kurikulum. Yang pertama yaitu peranan konservatif. Peranan konservatif di sini menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Selanjutnya, peranan kreatif. Peranan kreatif di sini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Selanjutnya, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan kembali. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah-salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.